Jangan apa yang Tuhan kasih diduitin. Dan itu digunakan oleh iblis. Kuasa Tuhan diduitin supaya kita belanja. Tanah-tanah Tuhan disuruh ini. Orang bilang, ini sistem, iya tahu. Tapi ini adalah permainan. Jadi, masa yang jahat itu sudah lama mereka mainkan. Cuman kita tidak terasa. Karena dia tutupin rasa kita. Kenapa? Dia bermain tanpa kita sadari. Karena dia bermain di alam bawah sadar. Seperti itulah permainan orang menghipnotis, orang gendam, dan sebagainya. Semuanya kan tidak sadar. Tahu-tahu, lah kok uang saya hilang, lah kok begini, lah kok begitu. Ingat ya, di atas itu musuh kita, perjuangan kita, bukanlah melawan darah dan daging. Cuma darah dan daging dipakai, diisi oleh kuasa jahat. Tapi penguasa di udara. Jadi jangan main-main dengan udara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau orang takut, mukanya mengerut. Makanya tolong senyum. Kelihatannya lucu kan? Tapi mahal sekali senyum sekarang. Karena memang itu rahasia orang sehat itu senyum. Coba lihat obat yang di dalam firman Tuhan cuma satu. Nah, udah tahu semua. Tetapi kenapa kita nggak bisa mempraktekkan? Jadi bukan jangan dibaca. Dari kecil saya udah dengar ini ayat. Tetapi saya nggak pernah diajarin oleh yang ngebacain bagaimana caranya untuk hati tetap gembira. Hati gembira, percaya penuh kepada Tuhan sehingga tidak ada kekhawatiran. Amin kenceng. Kita ini hanya jago di mulut. Kita ini hanya hidup dengan latah, ya. Itu yang diciptakan dari dulu sebenarnya. Cuma kita nggak sadar. Mereka mempermainkan pikiran dan perasaan. Banyak orang pakai mobil bagus. Dia berpikir rasanya gua keren. Jadi dia mencoba untuk apa ya? Iblis itu bermain di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa? Dia terhubung dengan permainan alam roh. Kalau kita deg-degan, jantung kita itu permainan alam bawah sadar. Bukan permainan, mekanisme alam bawah sadar. Pikiran kita, nggak kelihatan kan pikiran. Coba bilang, tunjukin pikiranmu. Saya lagi pusing, tunjukin. Nggak bisa nunjukin secara fisik. Tetapi itu lebih powerful. Kenapa? 95% kehidupan kita dikontrol oleh alam bawah sadar. Dan itu berhubungan dengan alam supranatural. Di antara kita banyak yang tidak tahu. Nanti di sekolah nggak diajarin. Bukan pikiran sadar atau yang sekarang kita pahami dengan intelektual. Bukan. Tapi alam bawah sadar kita. Dan ini yang dilatih selama 2 tahun belakangan ini. Mereka memainkan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa? Adanya di jiwa. Karena perebutan apa the game of Thorn. Ini ada perebutan kekuasaan antara iblis. Dia ingin merebut kuasa itu apa? Dia merebut jiwa kita. Jadi permainan ini yang membuat pada percaya. Kenapa pada percaya? Kalau kita berhikmat, kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Kita bisa tahu kalau kita mau dibohongin. Iblis gak bisa bohongin anak-anak terang. Karena dia hanya bermain di zona gelap. Gak bisa, jadi jangan takut. Selama ini kita suka dibohongin. Puji Tuhan, saya tidak bisa dibohongin oleh iblis. Oleh sebab itu saya harus sampaikan. Saya muncul bukan karena saya pengen muncul. Tidak. Karena saya tidak tahan untuk tidak menyampaikan kebenaran sementara di depan. Tidak tahan. Karena Tuhan tidak tahan untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Terpampang di depan kebohongan-kebohongan yang mereka manipulasi lewat narasi-narasi, lewat literatur-literatur, lewat segala macam promosi dan propaganda yang tujuannya hanya satu, mempermainkan imajinasi kita. Hanya imajinasi. Jadi kekuatan penciptaan adanya di imajinasi. Kekuatan untuk menghancurkan kita ada di imajinasi. Jadi dia ingin menguasai imajinasi kita. Dan sekarang ada banyak yang namanya metaverse. Dia sedang mau mendeskrip. Dia ingin membelenggu, menjebak imajinasi kita. Dia giring imajinasi kita sesuai dengan kemauannya mereka.
Sehingga kita tidak mengenal Tuhan. Saya lihat itu ada baptisan sambil pakai metaverse. Luar biasa. Dan selalu permainannya permainan elektrik. Nanti saya kasih tahu kenapa elektrik. Yang kedua, meremehkan hikmat dan didikan Tuhan. Silakan dibaca. Siapa yang meremehkan hikmat dan didikan dari Tuhan, itu adalah orang bodoh. Mengendalikan kekayaan fisik, kekayaan jasmani tidak akan membawa sukacita. Makanya Tuhan bilang ini, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dulu. Untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Hidup kita cuma sementara loh. Keberadaan kita di dunia ini hanya satu, untuk menyembah Dia. Nggak ada lain. Bukan untuk jadi apa-apa. Tetapi dunia menawarkan seperti yang ditawarkan iblis sama Tuhan Yesus. Ya, akan kuberikan kamu kekuasaan. Tapi Yesus tidak tergoda. Ada tertulis, jangan kau mencobai anak manusia. Amin. Dan kenapa? Mengingkari keberadaan Tuhan dan hari penghakiman. Mengajarkan kebodohan, penyesatan, banyak penyesatan, ya, banyaknya penyesatan. Bahkan yang selama ini kita percaya dia sebagai hamba Tuhan yang benar. Kita tidak perlu menyebutkan siapa-siapa. Silakan dicek sendiri. Semua kita bisa lihat dari buah-buahnya. Mereka yang selama ini mencari kehormatan dunia, hari-hari ini sedang dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan sedang membalikkan, menyingkapkan. Ulang tahun HUT Indonesia ke-77 itu memiliki dua makna. Yang 7 yang pertama adalah penyingkapan mereka-mereka yang selama ini menggunakan nama Tuhan untuk dipermalukan. Yang kedua, 7 yang kedua adalah apa? Pemulihan dan penyelamatan kepada anak-anak terakhir yang setia. Amin. Angka 7 itu angka Tuhan. Yang terakhir, tidak mau berkomitmen dengan Tuhan Yesus. Banyak yang berkomitmen dengan Tuhan, tapi bukan Tuhan Yesus. Itu adalah orang bodoh. Ya, orang-orang bodoh di mata Tuhan. Kita nggak sadar kan? Bagaimana cara hidup orang bijak? Yang pertama, minta dan ikuti hikmat dari Tuhan agar selalu tepat dalam mengambil keputusan. Hikmat itu ternyata nggak sulit. Dulu saya pikir hikmat gimana? Karena apa? Yang ngajarin saya nggak ngerti cara menyampaikan bagaimana kamu bisa memperoleh hikmat. Gampang sekali ternyata. Pilihannya cuma 2, pilih Tuhan, pilih bukan Tuhan. Begitu. Jadi jangan dipikirkan pusing-pusing. Kalau pilihan Tuhan, damai sejahtera. Kalau enggak, deg-degan. Deg-degannya itu deg-degan ketakutan, khawatir. Itu bukan dari Tuhan. Damai sejahtera. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan sesuatu, saya contohkan ini mobil Mercy atau Avanza. Mercy dari hasil korupsi atau Avanza dari hasil kredit. Dipilih yang ini. Itu berhikmat. Jadi dia tepat, tidak akan pernah salah. Orang berhikmat tidak akan pernah salah dalam langkah. Karena Tuhan sendiri yang tuntun. Kapan harus berjalan, kapan harus diam. Ikuti iramanya Tuhan. Tetapi dunia mengajarkan kita untuk planning, organizing, activating, dan controlling. Kita disuruh merencanakan kehidupan kita. Tetapi kita tidak menyertakan Tuhan. Makanya kita selalu kecewa, lalu menyalahkan Tuhan. Belum Tuhan kehendaki. Ya, itu bahasa-bahasa yang memanipulasi. Seolah-olah kita punya, enggak. Sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Dan ketika dalam kandungan ibu kita, Dia menguruskan kita. Kitalah orang-orang kudus. Dan menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Setiap kita ketemu orang, kita sampaikan mengenai kebaikan Tuhan, kita agungkan Dia. Gak ada yang lain, bukan artis-artis seperti yang selama ini dilulukan orang. Justru itu adalah cara iblis, tipu muslihat iblis di situ. Itulah jahat. Kita nggak sadari permainan jahat itu.
Orang jahat, dia tidak akan ngomong kalau dia mau berbuat jahat. Dia bermain dengan rasa. Sehingga kita selalu berpikir rasa-rasanya. Demikian pula ketika kita taruh uang di bank, rasa-rasanya kita untung. Enggak, rugi. Ya. Rasa-rasanya. Jadi mereka bermain dengan rasa. Iblis itu selalu memainkan imajinasi kita. Setelah di bank, mereka gandakan itu uang. Terima cek apa segala macam, bukan uang. Itulah uang kira. Jadi begitu rupa permainan manipulasi ini. Nanti saya perdalam. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Menyenangkan istri karena ingin menyenangkan Tuhan. Menyenangkan orang tua karena menyenangkan Tuhan. Jadi seperti kamu sedang melayani Tuhan. Itu aja gampang kan? Gak usah pusing-pusing ilmunya. Gak usah sekolah. Gak usah ngeluarin duit untuk dapat gelar. Gak usah. Tuhan gak akan tanya kok di sana. Tuhan gak tanya pangkatmu berapa. Apa? Tuhan gak tanya gelarmu 10 kah. Tuhan gak penting kok. Dia hanya melihat hati. Setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Amin. Bagaimana menggunakan kesempatan yang benar? Ada dengan benar. Kenapa? Pertanyaan ini saya ajukan. Karena kesempatan itu akan lewat. Akan pergi. Kesempatan yang ada maksudnya apa? Kehidupan kita akan pergi tanpa kita duga. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Hidup itu adalah anugerah. Gunakan anugerah kita sebaik-baiknya. Dan kita sudah dapat anugerah kasih karunia, yaitu siapa? Hidup dalam Yesus Kristus. Amin. Jangan sia-siakan. Karena tidak semua, sekali lagi, tidak semua mendapat kasih karunia. Kasih karunia ini pemberian cuma. Kita diselamatkan cuma, gratis. Cuman tugas dan tanggung jawab kita, kerjakan keselamatan itu sampai kita dipermuliakan. Setelah kita dipermuliakan, baru kita jadi kudus. Jadi keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dapat tiket keselamatan. Tapi tiket ini jangan hilang. Ya, jangan hilang tiketnya. Bawa sampai masuk ke rumah Tuhan. Seringkali kita sama seperti beli karcis di studio, ya, mau nonton film. Tiba-tiba dia hilang. Boleh masuk nggak? Kira-kira begini. Ini ilustrasinya. Jadi jangan hilang. Banyak nggak yang bakal hilang? Banyak. Kenapa banyak? Karena kita tidak sungguh-sungguh takut Tuhan. Kita lebih takut kepada manusia. Lihat aja. Pada ngikutin. Perintah Tuhan tidak dikerjakan, perintah manusia dikerjakan. Kenapa? Karena takut angka. Takut didenda. Takut nggak boleh kerja. Takut nggak diizinkan nanti bikin ibadah. Bagaimana dengan sebagai bla 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 bla. Kena tipu musir iblis, Pak. Mudah sekali semua. Sedih. Tadi saya tersentuh ketika lagu Tuhan selalu menolong. Karena perjalanan hidup saya hanya karena pertolongan Tuhan. Bukan, dan kita semua hanya karena pertolongan Tuhan. Amin itu. Saya dulu sempat mau mati. 50/0 waktu saya masih beberapa. 50 sistolnya, diastolnya 0. Jadi kalau sekarang saya masih hidup, bahkan Tuhan berikan fasilitas dunia, ini saya kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kalau saya sekarang bicara, dimanapun saya bicara, saya datang bukan untuk mencari apa-apa. Karena Tuhan pesan sama saya, sampaikan pelayanan, jangan untuk mengejar duit. Jangan. Aku kasih gratis kuasaku, kau bagikan gratis. Jangan apa yang Tuhan kasih diduitin. Dan itu digunakan oleh iblis. Kuasa Tuhan diduitin supaya kita belanja. Tanah-tanah Tuhan disuruh ini.
Orang bilang, ini sistem, iya tahu. Tapi ini adalah permainan. Jadi, masa yang jahat itu sudah lama mereka mainkan. Cuman kita tidak terasa. Karena dia tutupin rasa kita. Kenapa? Dia bermain tanpa kita sadari. Karena dia bermain di alam bawah sadar. Seperti itulah permainan orang menghipnotis, orang gendam, dan sebagainya. Semuanya kan tidak sadar. Tahu-tahu, lah kok uang saya hilang, lah kok begini, lah kok begitu. Ingat ya, di atas itu musuh kita, perjuangan kita, bukanlah melawan darah dan daging. Cuma darah dan daging dipakai, diisi oleh kuasa jahat. Tapi penguasa di udara. Jadi jangan main-main dengan udara ini. Termasuk udara yang terjadi belakangan ini. Itu dikuasai oleh penguasa dunia. Bukan berarti dia berkuasa, tidak. Cuman dia menguasai. Berkuasa dengan menguasai dua hal yang berbeda. Yang berkuasa adalah Tuhan. Amin. Tapi dia menguasai. Kita baca di Kolose 4 ayat 2-6. Bertekunlah. Bagaimana menggunakan kesempatan yang ada dengan benar. Bertekunlah dalam doa. Dan pada itu berjadilah sambil mengucap syukur. Ini yang harus kita lakukan selama kesempatan masih ada. Kapan itu? Ketika nafas masih ada. Makanya kalau nafas masih dikasih, jangan disumpel. Jangan disumpel. Karena nafas kita adalah rohnya Allah. Saya buka ayatnya, biar kita tuh ngerti. Kenapa saya selama ini bilang nafas. Karena mau disumpel. Dihilangkan kuasanya. Supaya kita tidak berkata, dalam nama Yesus, aku usir engkau. Kita tidak punya kemampuan. Dia akan kembali mental. Ingat, saya berhenti buka. Kenapa? Perkataan itu ada kuasanya. Saya buka. Berikutnya, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Saya harus menyampaikan, kita harus menyampaikan kepada sekitar kita, kepada segala bangsa, yang seharusnya kita lakukan. Bukan yang iblis mau kita lakukan. Hiduplah dengan penuh hikmat cuma satu, takut akan Tuhan. Udah, cuma itu doang. Takut akan Tuhan itu nggak mau takut sama yang lain. Cuma takut sama Tuhan. Karena kita adalah hambanya. Kita tidak menghamba kepada dua Tuhan. Jadi pilih takut itu berhikmat. Baru nanti pengetahuan yang dari surga Tuhan bukakan. Melebihi ahli-ahli dan profesor di seluruh dunia ini. Justru mereka punya kemampuan untuk memanipulasi kita untuk tidak mengenal Tuhan. Ternyata itulah siasat jahat. Yang keenam, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih itu bukan berarti selalu. Banyak orang nipu juga pakai kelihatannya dia halus. Oh, bukan. Penuh kasih itu penuh kebenaran. Jangan hambar. Jangan hambar. Jangan hambar itu apa? Gak jelas dia hikmatnya dengan siapa. Itu hambar. Ya. Dia ini hidup, penjahat bukan, anak Tuhan bukan. Banyak di antara kita selama ini hidupnya tuh suam-suam kuku. Anak Tuhan tidak, penjahat juga tidak. Penjahat kecil-kecilan. Pada diam. Mungkin saya termasuk penjahat dulu, kecil-kecilan. Ya. Mungkin gede juga di mata Tuhan. Ya, cuman kan pada nggak tahu aja. Mari kita mulai membuka diri supaya Tuhan mau benahi. Gak usah malu-malu depan Tuhan. Ya, kita semua punya masa lalu dan kita semua tidak tahu bahwa selama ini kita digiring untuk menjadi penjahat. Kita digiring untuk memiliki sifat jahat. Sifat jahat yang kita nggak sadar. Yang akhirnya kita terjebak dalam perbuatan jahat. Lalu dia tangkap pakai hukum. Itu semua ternyata by design. Semua direncanakan oleh mereka. Saya dapat ini dari mana? Dari hikmah. Nggak ada di sekolah. Jadi mainnya itu cuma apa? Dia main rasa. Rasa. Terus kemudian kita masuk ke dalam sifat jahat. Tetapi karena kita diseragamkan, kita melihat. Enggak kok, dia juga begitu. Dia berarti oke. Dia mainnya dengan seragam. Makanya dari sekolah kita disuruh pakai seragam.
Supaya kita merasa nyaman dengan sifat jahat yang kita tidak sadari kalau itu jahat. Begitu halus permainan iblis. Sadari itu. Saya juga baru sadar belakangan. Saya cari itu. Ada sesuatu ini. Kenapa kok orang jadi jahat? Tetapi dia bilang, ya enggak, itu kan dosa turun. Itu kan turunan, bapaknya gimana. Enggak ternyata. Nurun itu karena dia niru. Ya. Oh, ini ada penyakit bawaan. Dari orang tua, bohong. Karena pola hidupnya ngikut nurun dari bapak ibunya. Ini manipulasi selama ini. Jadi jangan kita disesatkan oleh pemahaman. Sehingga kita selalu tidak menjadi berkat. Kuasa Tuhan tidak dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan bilang ini dalam 1 Korintus 3:18. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu tercermin. Di mana cermin itu yang suka kita cermin? Kita cerminin apa sih? Kaca cerminnya. Apa yang kita cerminin? Wajah. Tapi sekarang banyak yang kasih cermin dia punya. Ya kan? Foto-foto itu apa? Selfie. Bukan cuma selfie, Bu. Di Instagram atau mukanya ini nggak kasih lihat, dia kesini begini. Terus begini, dia tutup mukanya. Coba orang. Padahal Tuhan bilang mencerminkan muka dengan muka yang tidak berselubung. Tapi sekarang banyak yang OP. Gitu. Artinya apa? Orang-orang yang demikian suka dengan kepalsuan. Kenapa? Untuk jadi duit. Dia jadikan komoditas. Di mata Tuhan itu kebodohan. Ketahuilah kenapa kulit kita gampang mengkerut. Itu karena apa? Itu karena apa? Karena pikiran kita yang bukan karena hati gembira. Masalah demi masalah. Dan itu dipengaruhi oleh cuaca juga. Yang dengan frekuensi-frekuensi. Jadi tubuh kita itu kalau kita gini sama gini, itu sangat diatur. Jadi kayak orang elastik. Tergantung frekuensi yang ditebarkan. Nah kita ini membawa hidup kita ini ada roh di sini. Dan roh itulah yang selama ini dibilang virus. Virus itu roh. Makanya kalau ada yang bilang suruh dia tunjukin fisiknya, pasti dia nggak akan bisa. Dia paling bawa kita ke lab. Suruh dia, yang dia juga nggak tahu bener apa enggak. Karena di dalam tubuh kita ada bakteri. Dan bakteri itu diperlukan. Kalau nggak, kita nggak bisa buang air terbang. Jangan mau dibohongin. Ya, mereka-mereka yang selama ini membohong kita, mereka tidak pernah belajar bahwa tubuh manusia hidup karena roh Allah. Amin. Makanya dia cuma kasih apa? Nih, resep, obat. Itu racun. Dan alat teknologi yang dibikin, yang Tuhan kasih imajinasi dia untuk membuat. Dan dia dibikin. Itu yang saya bilang tadi. Kemampuan kita dikuasai kembali justru ciptaan manusia. Itu yang membuat kita percaya. Dan akhirnya kita memberhalakan mereka. Memberhalakan hal-hal itu. Memberhalakan yang mereka berikan. Makanya kenapa mereka punya lambang. Seperti lambang di Taman Eden. Mereka bekerja dengan tanda. Tanda binatang. Makanya dia pakai binatang. Tanda bilangan. Ya, kenapa? Karena nanti kita selalu kejar bilangan dalam diri kita. Makanya kalau tes apa-apa selalu bilangan. Angka. Ya. Oh, jumlah jemaat saya, gereja saya maju. Karena bukan karena kualitas. Iman. Mereka bermain dengan jumlah. Makanya kita sekarang suka kejar follower. Centang biru. Angka. Senang sekali. Sadar nggak sadar kita. Rasa dan pikiran dan rasa kita dimainkan hanya dengan numerik number. Pola, standar mutu. Standar itu kuantitatif. Mutu itu kualitatif. Akhirnya apa? Jadilah manusia-manusia munafik. Luar biasa ya, mereka bermain. Yang berikutnya, kenapa masa ini adalah masa yang jahat? Masa ini ya, masa yang jahat. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kita berasal dari Allah, tetapi dunia berada dalam kuasa si jahat.
Dan dunia ini sedang lenyap. Inilah masa yang jahat. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan apa? Daging. Keinginan duniawi. Kesenangan duniawi yang sifatnya fana. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tetapkan hati kita. Jangan goyah. Lakukan kehendak Allah sampai garis finish. Apapun harganya. Tidak peduli mau diancam apapun juga. Tanamkan itu. Karena roh yang ada dalamku lebih besar daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Amin. Nah, kalau sudah berbicara begitu, maka tidak perlu ada yang gantung-gantung itu di telinga. Tuhan marah. Tolong dimengerti Bapak Ibu, tolong disampaikan ke anak-anak keluarganya. Tuhan marah. Betul ini, Tuhan marah. Jangan dipikirkan saya bisa beli. Oke, you bisa beli. You bisa beli juga karena Tuhan kok. Itu dibuat dari apa? Ini yang saya bilang, Tuhan marah kalau ada benda ciptaan manusia menggantikan otoritas Tuhan. Tuhan marah. Tegas saya katakan itu. Tuhan marah. Bertaruh kita. Anda mengandalkan itu. Hidup Anda akan selamat. Kita melakukan itu karena apa? Karena jiwa kita. Jiwa kita sudah tunduk. Ya. Itu roh Allah. Kalau manusia roh kita sudah tunduk. Kalau manusia roh kita sudah tunduk. Jiwa kita ikut. Maka tubuh kita tinggal begitu. Ya. Jadi yang dia taklukkan apa? Manusia roh kita. Kalau manusia roh kita udah tunduk, udah kalah, jiwa kita tunduk, kamu sini dia ikut. Jadi apa yang kita lakukan secara fisik yang kita lakukan ini berasal dari dalam. Itu loh. Jadi jangan bilang, oh kan gak enak. Enggak, kita kalah. Anak-anak Tuhan tidak ada yang kalah. Amin. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan anak Tuhan. Aminkan itu. Karena roh yang ada di dalamku. Makanya yang dibilang bait Allah, gereja itu ada di sini. Jadi sekarang pun Bapak Ibu berkumpul untuk memuji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Tuhan tidak mengenal ruang dan waktu. Dimanapun juga. Cuman sistem dunia mengorganisir dia. Tapi apa yang terjadi? Kita sedang digiring untuk menjadi domba-domba yang mudah untuk disesatkan. Apa yang disampaikan oleh gembala-gembalanya. Akhirnya banyak sekarang orang yang hidupnya mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadi, makanya saya senang tadi, bergandengan tangan. Kemana selama ini? Memang dari dulu kita disuruh bergandengan tangan. Tuhan menciptakan kita itu beragam. Bukan seragam. Tetapi dunia ini ingin kita seragam. Artinya beragam, kita punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita masing-masing saling menutupi sahabat-sahabat kita. Tetapi dunia mengajarkan kita untuk berkompetisi. Nggak sadar kita. Itulah masa-masa yang jahat. Kita digiring untuk jahat. Kita digiring untuk jahat. Kita digiring dengan sifat jahat. Kita didoktrin dengan sifat jahat. Tapi kita tidak merasa bahwa itu jahat. Dan kita melakukan perbuatan jahat. Tapi di ujungnya dia sudah tangkap. Karena kita dibentuk. Dan akhirnya kita berbuat. Apa yang muncul secara fisik adalah bentuk yang ada dari dalam. Makanya hidup kita. Hidup suatu pohon itu tergantung akarnya. Pohon mati. Yang mati apanya dulu? Kok tahu? Kok tahu? Kata siapa? Kata siapa? Oh, hanya karena baca. Jiwamu adalah akar hidup. Jadi kita mati, jiwa kita dulu yang mati. Jadi orang mati, jiwanya mati. Bagi anak Tuhan tidak ada cerita kematian. Hanya ada fisik. Tapi jangan sampai kita mati karena jiwa kita mati. Sampai di sini paham? Takutlah kepada dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Bukan kepada dia yang membunuh tubuh saja. Selama ini kita takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Takut gak makan, takut gak kerja.
Dan akhirnya kita masuk dalam jebakan ilah zaman ini. Berikutnya 2 Korintus 3 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab ini tumpul, udah nggak bisa mikir. Dan tujuan iblis adalah menumpulkan pikiran kita. Dia tumpulkan pikiran kita sehingga kita tidak bisa mengenal kebenaran. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Orang-orang di Yahudi, mereka masih diselubungi karena dia yang menyalibkan Yesus. Makanya mereka tidak mengenal kebenaran. Firman Tuhan yang bicara, bukan saya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu, tetapi apakah ada di antara kita yang sama seperti ini? Sudah dibukakan tapi nggak ngerti-ngerti. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Jadi kalau orang tidak mengenal Kristus secara pribadi, maka singkapan itu dia tidak akan tahu. Dia akan selalu tertipu oleh tipu muslihat iblis. Tapi dia pikir benar. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bayangkan, mereka sudah dibawa oleh Musa, dibebaskan dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Dia sudah melihat kuasa Allah terjadi. Dia sudah mendengar suara Tuhan masuk. Tetapi apa yang terjadi? Sampai saat ini, hati mereka tetap tertutup. Siapa yang bisa? Mana datanya? Sebelum Musa membelah Laut Merah, melewati Laut Merah, ada datanya? Nggak ada. Tetapi sistem sekolah pendidikan kita mengajarkan kita selalu mau percaya kalau apa? Ada datanya, ada buktinya. Bagaimana kalau Nuh nanti ada air bah? Dia bilang mana datanya, mana buktinya, mana referensinya. Dan itu adalah permainan iblis yang membuat kita selalu bicara mana datanya. Dan permainan iblis itu gini, dia selalu lari duluan ke depan, baru kita bilang, oh di sana dia mau ini. Tunggu ada korban, ada masalah, baru kita bilang, iya ya, benar juga kata dia. Itu yang membuat kita selalu terjebak di dalam tipu daya iblis. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi orang yang akan binasa, makanya kehidupan ini adalah anugerah kasih karunia. Selama masih ada kesempatan, lakukan kehendak Tuhan dan minta hikmatnya. Karena mereka yang masih tertutup adalah mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada siapa Tuhan Yesus. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dia pikir dia pintar. Tapi sebenarnya orang-orang yang merasa pintar, dia adalah pintar textbook. Sebenarnya di alam semesta ini kita nggak tahu bahwa seperti apa kehidupannya. Tetapi anak-anak Tuhan tahu. Saat ini kita semua terhubung dengan surga. Saya kasih tahu. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan mata telanjang, kebetulan saya bisa. Kita semua terhubung saat ini. Makanya masih hidup. Serius. Dan di sini kita, di ubun-ubun kita itu ada signal yang selalu menangkap hikmat dan suara Tuhan. Cuma signal itu sudah tumpul. Apa yang terjadi selama 2 tahun ini? Signal itu yang mau dihancurkan. Signal secara mata tidak kita lihat. Kalau di dalam bahasa biologi disebut talamus. Makanya Bapak Ibu untuk merusak koneksi talamusnya ke pencipta. Internet of body. Tubuh kita ini punya internet. Internet itu belajar dari tubuh kita sebenarnya. Cuman orang dunia tidak tahu. Dan itu disembunyikan oleh mereka. Ini yang saya bilang apa? Kekuatan Tuhan disembunyikan oleh mereka. Lalu mereka duitkan dengan yang kita kenal dengan teknologi. Dan teknologi selalu menggunakan listrik. Listrik bahasa Inggrisnya apa? Elektrik. Ya. Elektrik. Banyak yang tidak sadar. Tuhan kasih tahu saya. Kenapa dia pakai L? L itu Elohim. Amin. Elohim. Tuhan. Kenapa dia pakai trik? Tipuan. Jadi dia menipu kita dengan cara Tuhan menghidupkan kita. Bengong. Cari di buku gak akan ketemu. Kenapa dia pakai elektrik?
Dan sekarang kita akan digiring seluruh dunia untuk menggunakan elektrik. Seperti saya, Bapak Ibu sekarang hidup. Itu di dalam tubuh Bapak ada listrik. Dan ini tidak dipelajari di ilmu biologi, manapun juga di dunia ini. Karena sengaja ditutupin. Mereka tidak pernah mempelajari bahwa tubuh kita hidup bukan karena sekedar organnya berfungsi dengan baik. Tetapi organ itu dihidupkan oleh kekuatan roh dari surga. Amin. Nah, di dalam tubuh kita ada listrik yang mereka tidak kenal, disebut meridian. Itu jalur yang membuat jantung kita begini. Darah ibu bisa naik turun, naik ke otak, turun lagi ke bawah. Itu listrik. Sadari itu. Makanya apa? Pengenalan akan Tuhan itu penting. Supaya kita mengenal kekuatan diri kita. Baiklah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Mulai hari ini sadar itu. Jangan jadi orang-orang penakut, pengecut. Iblis yang ingin kita jadi penakut dan pengecut. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Yang memberikan sukacita. Damai sejahtera. Amin. Nah serius. Serius. Saya berharap walaupun kita tidak banyak. Tapi kita menjadi laskar Kristus. Yang siap terjun ke tengah-tengah serigala. Dengan tidak gentar. Resiko apapun juga. Saya sudah mengambil komitmen dengan Tuhan. Saya siap mati. Hanya untuk Dia. Dan keberanian orang bisa dilihat dari mana? Bersama Tuhan, sedikit pun tidak ada ketakutan. Sedikit pun tidak ada ketakutan. Makanya saya suka dengan lagu tadi. Betapa banyak orang mau menggoncang saya. Ngancam saya. Saya tidak takut. Tidak senotak pun saya akan turun. Akan mundur. Karena perintah Tuhan. Lakukan. Karena Dia yang jaga kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi hidup dan menyatakan kepada dunia bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu. Yes, Dia berkuasa. Amin. Mau nggak kita menjadi saksi Kristus? Karena itu tugas kita tuh menjadi saksi Kristus. Gak ada yang lain. Gak disuruh jadi apa-apa kok. Saksi Kristus kok. Yesus tuh gak pernah duduk di bangku sekolah. Jangan dipikir orang sekolah itu hebat, enggak. Kita berpikir kita hebat, padahal kita bodoh sekali mata Tuhan. Bodoh kita. Kita hanya suruh keluar uang, sampai di sekolah dibikin stres. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Ya itu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambar Allah. Kita sekolah hanya untuk mengejar uang. Dan ternyata setelah saya pelajari, sekolah kita sejak tahun 1903 sudah diseragamkan sistemnya oleh Rockefeller. Supaya apa? Kita tidak boleh menjadi pemikir, tetapi kita hanya jadi pekerja. Itulah kenapa anak-anak, orang tua pengen anaknya bekerja. Bapak ibu dibohongin. Tidak perlu lewat bangku sekolah. Bapak Ibu, sukses karena yang memberikan kesuksesan bukan dunia tapi Dia. Saya sudah terlanjur. Saya sudah melewati. Dan saya tahu dan saya harus sampaikan sekarang. Kita bukan untuk jadi pekerja. Makanya sekolah hanya untuk cari apa? Ijazah. Apakah ijazah itu menentukan kesuksesan kita? Tidak. Mereka aja yang bilang, oh hebat ya kamu. Sampai di situ. Dan ternyata kita yang punya ijazah banyak dibiayai atau digaji oleh orang yang tidak sekolah. Jangan dipikir Bill Gates juga sekolah. Abraham Lincoln juga. Dan sebagainya. Banyak orang-orang kaya di Indonesia. Cek dia punya pendidikan. Enggak juga. Tapi dia biayai orang-orang yang sekolah. Memalukan. Saya sampaikan ini supaya jangan kepada generasi berikutnya hanya habis untuk sekolah. Orang tua disuruh keluarkan uang. Sampai di sekolah nyontek juga. Loh, serius. Karena kita tidak punya kemampuan yang diseragamkan oleh Tuhan. Tapi kemampuan kita, itu masing-masing manusia punya kelebihan dan kekurangan.
Karena Tuhan ingin kita bergandengan tangan. Tidak merasa lebih dan merendahkan orang lain. Yang rendah tidak merasa rendah diri. Karena apa? Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kalau kita merendahkan orang, berarti saya merendahkan Sang Pencipta. Demikian pula sebaliknya, kalau saya merendahkan diri saya, berarti saya tidak menghormati yang menciptakan saya, Dia yang mulia. Amin. Paham nggak? Paham nggak? Coba praktekkan dalam kehidupan kita. Ini pemahaman yang sangat-sangat fundamental yang perlu diketahui oleh kita semua. Saya sedang diserang karena saya mau menyampaikan hal-hal mendasar. Saya berangkat tadi belum flu. Dan ini bukan penyakit. Ingat ya, flu bukan penyakit. Influenza. Berarti saya terinfluence. Ya, saya terinfluence. Influence itu roh. Saya terinfluence. Sa itu dari bahasa Italia, force, semangat. Jadi dia sengaja untuk mengintimidasi saya supaya semangat saya drop. Tetapi dunia yang menjual obat, dia mengatakan kamu kena penyakit. Tidak, ini detox. Kenapa? Tubuh saya melawan. Makanya saya mengeluarkan detox. Jadi jangan takut. Kalau ada yang bersin, bersin aja, nggak apa-apa. Tubuh kita kuat kok. Nggak ada itu. Itu manipulasi. Dan yang akhirnya membuat Bapak Ibu setelah tua dibilang komplikasi. Karena apa? Racun-racun tadi diberikan kepada kita supaya kita suka bolak-balik dan mengeluarkan uang terus-menerus. Tubuh kita itu dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kita tidak mengandalkan dia lagi. Kita sering bilang, ya sambil berdoa kita. Enggak. Kalau mau andalkan Tuhan penuh, andalkan Tuhan penuh. Amin. Jangan setengah-setengah. Tanggung. Kalau mau jadi penjahat, ya sekalian penjahat. Kalau mau lupa Tuhan, lupain aja udah. Nggak usah ingat-ingat. Karena kalau enggak, hidup kita gelisah. Kegelisahan. Penyakit itu dimulai dari gelisah, resah. Nanti saya bukakan sini. Apa penyebab masa yang jahat tersebut? Jadi yang menguasai dunia ini sih jahat. Siapa sih jahat? Iblis. Dengan cara apa? Memanipulasi kebenaran dalam segala aspek kehidupan, antara lain bidang pendidikan, literatur yang mengindoktrinasi, mengatakan beginilah, begitulah, ada teori Darwin lah, manusia dari kera lah. Sampai sekarang masih diajarin, padahal udah tahu kita bukan dari kera. Sampai sekarang juga diajarin bahwa bumi itu bentuknya bundar. Ya, sehingga kita juga bingung, oh, kalau begitu air bah itu gimana ceritanya? Jadi semua yang ada di pelajaran kita ternyata tidak ada gunanya, membuat kita tidak mengenal Tuhan. Tujuannya itu supaya kita mudah dimanipulasi. Tapi kenapa diajarin di situ? Di sekolah, di bangku sekolah. Ya untuk memanipulasi kita, supaya kita tidak mengenal siapa penciptanya dan seperti apa ciptaannya. Sehingga kita tidak mengenal kekuatan kita. Kita adalah serupa dengan gambar Allah. Gambar itu dalam bahasa Inggris apa? Image. Kekuatan mencipta manusia adalah image. Makanya kenapa ini adalah image juga. Saya begini pakai gambar gini, ini juga image. Bapak ibu, ibu-ibu suka beli tas itu karena image, karena promosi. Ya, semua pakai image. Ya. Dan image itulah yang membuat kita kemana-mana. Ada yang beli tas sampai bawahnya begini nih. Jalannya. Bukan karena tasnya berat. Harganya yang berat. Terus ada yang pakai yang mahal. Dia gini terus digarap-garap. Mungkin kita ketawa. Tapi mungkin kita juga pernah seperti ini. Bodoh ya. Wah pusing pengen beli mobil ini, mobil apa. Sampai ada yang mobilnya sampai 20 lah. Nggak dipakai juga. Cuma dipakai sama teman-temannya buat foto-foto. Jadi kita menghamba kepada hal-hal dunia. Literatur yang mengindoktrin. Sekarang ada internet. Ingat ya, internet itu www. www itu dari angka Ibrani, angka Hebrew 666. Jadi kita sekarang sudah masuk di dalam jaringnya mereka. Internet, itu internal net. Jadi itu hanya konsumsi internal. Siapa internal itu? Mereka yang punya net. Net apa? Jaring. Jadi kalau kita sudah masuk ke jalur itu, maka semua data kita dijaring. Makanya jangan kaget kalau datanya dicuri.
Wong tiap hari dicuri kok. Ya. Jangankan gitu. Internet perlu apa? Pulsa. Pulsa itu nadi kan. Makanya orang kalau kehabisan pulsa stres. Jadi mereka mencontoh persis bagaimana mekanisme kehidupan manusia. Pulsa membuat stres. Dan bisa gara-gara pulsa berantem. Jangan main-main, ini serius nih. Karena ada spirit di situ. Dia bermain dengan frekuensi. Roh itu menurut ilmu, kalau pakai ilmu pengetahuan bicaranya frekuensi. Dia bekerja secara gelombang. Saya diserang pakai gelombang. Tidak kelihatan. Yang dibilang pakai santet itu gelombang. Yang mereka bilang energi itu ya roh. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu rahasia alam semesta, kenali energi, frekuensi, dan vibrasi. Itu bahasa ilmu pengetahuan. Tetapi bahasa firman Tuhan, energi adalah roh. Frekuensi adalah gelombang. Vibrasi adalah apa? Memancar, mentransfer, menular. Makanya kalau orang bilang virus apa? Virus itu singkatan vibration of us. Catat baik-baik ini. Vibration of us. Jadi sesuatu yang memancar dari diri kita dan bisa mempengaruhi orang. Seperti saya sekarang, saya sedang memancarkan virus dari surga. Itulah virus. Jadi selama ini Bapak Ibu sudah sadar ya, bahwa apa yang dan mereka selalu menggunakan media. Sama seperti iblis ketika di Taman Eden. Dia menggunakan medianya apa? Ular. Ya. Medianya adalah ular. Dan dia bisa pakai medianya manusia yang berhati ular. Makanya disebut, hai kamu keturunan pinter semua. Tapi kenapa sekarang masih tertipu? Kenapa masih tertipu? Firman-Nya jatuh. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali.
inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.